Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosep Novento Nugroho, NIM 1303180081 Telkom University, ingin mempresentasikan tentang desain user interface LMS Telkom University. Untuk step pertama yaitu memahami pengguna. Di sini saya menggunakan 3 pilar besar, yaitu demografi, kegiatan yang dilakukan, dan tujuan dan pain point dalam kegiatannya. Untuk beberapa pertanyaan yang akan mendapatkan data dari si user yang akan kita wawancarai. Terus ini merupakan foto yang saya ambil ketika setelah mewawancarai responden. Setelah mendapatkan data, kita membuat user persona, yaitu ada demografi, goal, skill, dan profilnya yang akan membuat latar belakang dari desain aplikasi ini. Terus di step kedua yaitu analisis task dan model konseptual. Nah, di sini ada user requirement. User requirement-nya itu misal ini, terus apa yang digunakan ketika kuliah, terus fiturnya apa aja, fungsi login, download, fitur isi forum, dan lain sebagainya. Inputnya yang pasti menjadi mahasiswa Telkom. Outputnya mendapatkan akun 365. Kenapa? Karena itu yang digunakan untuk login di aplikasi LMS ini dan lain sebagainya. Nah, untuk proses bisnisnya yaitu mahasiswa memiliki aplikasi yang pasti LMS-nya. Terus mahasiswa menjalankan aplikasi di smartphone masing-masing, login, terus memilih mata kuliah yang ingin dituju. Setelah itu mahasiswa itu dapat mengunduh materi, berdiskusi, dan lain sebagainya, dan sampai logout. Untuk mental model sendiri, contohnya ini, mahasiswa dapat melakukan akses ke aplikasi menggunakan mobile. Ya, karena mahasiswa kesulitan dalam akses PIN-nya, ketika akses website LMS harus menggunakan ya laptop lah kemana. Nah, karena itu tidak fleksibel, dan ketika kita mungkin dari lagi di mana gitu, kita harus menyiapkan aplikasi mobilenya, yaitu butuhnya mobile device dan internet dan lain sebagainya untuk mental modelnya. Terus untuk hierarchical task analysis, ini ada goalsnya. Goalsnya itu melaksanakan perkuliahan secara online menggunakan LMS, dari login, dari membuka aplikasi, login, terus memilih mata kuliah dan sesinya, pertemuan, ke breakdown lagi apa saja, terus sampai ke logout. Jadi ini sudah diperjelas. Nah, untuk konseptual model sebenarnya ada 3, tapi di sini saya menyebutkan 2. Pertama, melakukan quiz online, terus melakukan diskusi pada forum. Yang pasti fungsi ini digunakan untuk melakukan penunjangan improve lah pada perkuliahan online di LMS ini, Telkom University, di mobile. Untuk desain standar itu untuk colornya itu merah ke hitam, ada orange juga. Terus untuk fontnya itu Roboto, dan ikonnya Education Park. Terus untuk ukuran dari buttonnya itu ada 42 pixel, 60 pixel, 72 pixel. Kenapa? Karena itu adalah ukuran standar untuk button di sebuah aplikasi. Terus untuk grid-nya itu di sini ada header, terus ini ada layout buat mengeluarkan datanya, terus ini ada navigasinya. Nah, simplicity itu digunakan untuk misalkan ini menggunakan akun 365 yaitu Office, maka dengan sekali klik. Untuk konteksnya itu misal navigasi ini, misal di home, maka ini logo home-nya akan ngeblink. Kan ini ada skemanya juga. Oke, untuk step 4, menu sistem dan skema navigasi. Untuk menu sistemnya, navbarnya ada blinking. Misal kita di mata kuliah, maka akan tercetak tebal oranye gini. Misal kita di profile, maka ini yang blinkingnya hilang, terus pindah ke sini. Oke. Untuk skema navigasi dari membuka aplikasi hingga logout dan menggunakan fitur di dalamnya. Step 5 itu tipe Windows. Nah, untuk tipe Windows sendiri, karena kita menggunakan desain smartphone,
Step 5, tipe Windows. Nah, karena kita menggunakan smartphone dan pada umumnya sekarang ini sudah menggunakan overlapping gayanya, ya itu sudah umum. Nah, untuk tampilannya seperti biasa pada umumnya, ada buttonnya, ada back, ada navigasinya, dan lain sebagainya. Untuk step 6, perangkat interaksi. Input device itu touchscreen. Kenapa? Karena ini smartphone yang pasti. Untuk output device-nya itu ya yang pasti LCD smartphone itu sendiri. Untuk objek UI-nya, kan ini usability goals-nya itu ada 3. Forum page, quiz page, sama tugas page. Nah, di sini ada elemennya ini misal ada pertanyaan untuk didiskusikan, terus kita bisa diskusi di sini dan submit ke forumnya. Terus ada quiz page, ini ada elemen untuk soalnya, terus ini pilih jawabannya. Nanti kalau diklik ada blinkingnya, terus bisa next, previous. Terus ada back juga, tugas. Ini untuk penjelasan tugasnya, dan ini untuk mengambil data dari lokal terus di submit. Untuk step 7 yaitu screen based control. Ini ada operable button. Misal ini button untuk login, untuk ke mata kuliah, dan submit, dan lain sebagainya. Untuk text entry ada text field buat searching mata kuliah misal, dan text area untuk submit forum. Seleksi control itu buat quiz biasanya, karena ini radio button, milih salah satu, dan checkbox untuk pilihan yang lebih dari satu. Untuk step 8 ada penulisan teks dan pesan. Di sini penulisan teks sudah sangat jelas untuk judulnya, terus ada per minggunya, ada maksud dari button ini, misalnya ini materi, forum, quiz, tugas. Ini untuk search. Dan untuk step 9, feedback, guidance, and assistance. Nah, itu misal di quiz ini ada countdown-nya, terus ada blinking pada setiap quiz yang dipilih, dan ada feedback dari misal kita submit, misal forumnya kosong. Nah, untuk guidance-nya ada halaman bantuan, misal cara mengisi quiz. Dan untuk detection, misal waktu quiz tinggal 5 menit, terus atau tugas Anda berhasil diupload, quiz Anda berhasil disubmit, dan lain sebagainya. Untuk step 10 ada internasionalisasi dan aksesibilitas. Itu ada localization. Misal ini karena ini fokus untuk mahasiswa Telkom, maka kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Karena ya kebanyakan orang Indonesia Telkom, tapi masih ada yang school exchange gitu. Berarti itu ada pemilihan nanti untuk diganti bahasanya ke bahasa Inggris. Dan writing word, teksnya itu ada beberapa bahasa Inggris karena target user kami mahasiswa Telkom dan dominannya mahasiswa dari Indonesia. Ada image dan simbol yang keluar dari sara, maksudnya tanpa sara, dan aksesibilitas yang mudah. Nah, untuk step 11 dan 12 itu ada grafik, icon, image, dan color. Nah, ada nama dan logo. Ini LMS Telkom dan logonya. Ada buttonnya berwarna oranye dan putih, font colornya. Ada linknya berupa warna orange, dan grafiknya ini agar menandakan bahwa membuat mahasiswa yang membuka LMS ini terlihat ceria, langsung mendapat mood ceria gitu. Terus ini icon dari education pack. Untuk colornya ada merah, hitam, putih, jingga, dan ini ada justifikasinya. Misal merah membuat warna terlihat berani, terus hitam terlihat tegas, dan putih tentang kemurnian gitulah. Dan jingga itu campuran dari kehangatan dan keoptimisan. Untuk step 13 sendiri itu adalah organize dan layout Windows and page. Nah, misal ini grid-nya kan ada header,
ada buat datanya, layout mainnya. Nah, ini ada datanya di sini. Terus ini ada navbarnya. Nah, kalau udah diimplement seperti ini dan header, ya kan. Ini sesi pertemuan, datanya lah ini, layout mainnya. Terus ini button-buttonnya. Terus ini navbar. Oke, mungkin itu untuk penjelasan presentasi. Yang kedua adalah prototyping. Jadi ini adalah halaman utamanya. Halaman pertama untuk login. Kita menggunakan akun Office 365. Tinggal klik sekali, terus kita pilih mata kuliahnya apa. Misal interaksi manusia dan komputer. Terus kita bisa lihat, milih sesi minggu keberapa. Terus buttonnya, misal kita ingin cek materi, bla bla bla. Dan kita kembali mengisi forum, ya kan. Terus kuis persona, next pilih klik attempt, terus tugas kita ambil dari lokal, submit. Oke, terus di profile, bentar, ini di profile. Nah, ini ada data diri kita, profile, academic calendar, help untuk Gwidian study, terus logout. Oke, logout dan kembali ke sini. Oke, yang ketiga adalah hasil pengujian desain aplikasi. Di sini saya menggunakan 3 pertanyaan umum, 3 pertanyaan besar lah, yaitu kemudahan menggunakan aplikasi, tampilan dari aplikasi, dan kejelasan isi aplikasi. Di sini saya mengambil 5 responden, yaitu Satria Doni Saputra, Dani Fajar Nugroho, Bima Samudra Wicaksana, dan Galih Budi Nugroho, dan yang terakhir Bagas Aufa. Untuk setiap topik bahasan besar ini, itu ada 10 pertanyaan yang mencakup inti dari topiknya. Misal ini kemudian menggunakan aplikasi. Untuk Satria ini 4, Dani 4, 4,5, 4,3. Berarti rata-rata 4 ke atas lah. Untuk tampilan dari aplikasi itu 4,5. Ada yang 5 ini. Ada 4,5, 4. Nah, rata-rata 4 ke atas juga. Nggak tahu, mungkin memang cukup bagus, tapi saya, ya kan, itu pendapat orang. Terus ini 4, 5, 5, 4,6, 4,2 untuk kejelasan isi aplikasi. Berarti menandakan bahwa dalam aplikasi ini untuk mungkin penamaan dan penempatan button itu cukup jelas. Nah, untuk rata-ratanya atau keseluruhannya, yaitu untuk kemudahan aplikasi mendapatkan nilai 4,16 dari 5 responden ini. Terus untuk tampilan dari aplikasi 4,4 dan kejelasan isi aplikasi 4,56. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Yusuf Novento Nugroho. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.